Hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan London Derby antara Chelsea versus West Ham yang dimenangkan Chelsea dengan telak. Skor akhir 3-0. Chelsea tidak kemasukan gol dan Chelsea bisa kembali meraih kemenangan setelah dalam 2 pertandingan sebelumnya mereka kalah lawan Everton, lawan Wolves. Setelah lawan Everton mereka tidak berhasil mencetak gol, lawan Wolves hanya 1 gol, dan kali ini lawan West Ham mereka bisa membombardir pertahanan West Ham, menciptakan banyak peluang yang berbahaya dan berhasil mengakhiri pertandingan ini dengan kemenangan telak. Tentu ini adalah kemenangan yang memang diperlukan oleh para pemain Chelsea setelah sebelumnya mereka mengalami 2 kekalahan yang di luar ekspektasi tentunya, karena kita tahu sebelumnya Chelsea kan tidak terkalahkan sebelum kalah lawan Everton dan juga lawan Wolves. Dan secara permainan sebetulnya Chelsea kan tidak mengecewakan. Cuma problemnya adalah ketika mereka menghadapi serangan cepat, terutama counter attack dari para pemain tim lawan. Contoh lawan Everton dan juga lawan Wolves. Tapi tambahan persoalan akan terjadi ketika Chelsea tidak bisa memainkan pemain-pemain inti mereka. Kita tahu salah satunya Ziyech. Dan di game ini James tidak bisa bermain dan Chilwell justru cedera. Dan kita belum tahu apakah ia bisa bermain atau tidak di pertandingan London Derby lainnya nanti lawan Arsenal. So ini adalah musim yang akan menyulitkan bagi Chelsea untuk kedepannya. Karena beberapa pemain inti mereka sudah mulai cedera. Dan kita tahu bahwa beberapa kali ketika Lampard melakukan rotasi, sepertinya kerjasama di antara para pemain ini tidak begitu padu. Terutama yang berada di lini pertahanan. Maka itu teman-teman perhatikan bahwa sekarang lini pertahanan ini khususnya duet center back jarang dirotasi oleh Frank Lampard kecuali memang mereka bermain di kompetisi lainnya. Pernah ia lakukan perubahan ketika bermain di UEFA Champions League di last game saya kira lawan Krasnodar. Tapi kan selalu yang sekarang akan ditampilkan adalah Zouma dan juga Thiago Silva. Yes, fullback bisa saja ia rubah, tapi kali ini perlu ia rubah karena James cedera, sehingga Azpilicueta yang bermain. Dan Chilwell yang cedera, akhirnya Emerson bermain. And then how about West Ham? Ini juga bukan tim papan bawah, ini juga bukan tim lemah. Jika teman-teman perhatikan, track record West Ham di awal musim ini impresif. Mereka bisa menang di Leicester, mereka bisa menahan Tottenham. Liverpool menang susah payah di kandang Liverpool. Arsenal menang susah payah di kandang Arsenal. Lawan Manchester United, ya, saya jujur melihat bahwa West Ham bermain lebih bagus daripada MU. Banyak peluang yang bisa mereka ciptakan. Tapi masalah West Ham juga ketika ada beberapa pemain mereka yang cedera. Salah satunya adalah Michail Antonio, yang memang selalu bisa atau sering mencetak gol lawan klub-klub besar. Dan kali ini lagi-lagi tanpa Antonio, West Ham terlihat sulit untuk bisa menciptakan peluang on target. Bahkan saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari kubu West Ham. Nah ini yang menurut saya membuat kemenangan Chelsea ini terlihat mudah. Sebetulnya bukan berarti para pemain Chelsea ini tidak bekerja keras. Mereka bekerja keras, ya, tapi mereka bisa mengantisipasi setiap serangan yang coba dibangun oleh para pemain West Ham. Mereka tidak memberikan ruang gerak para pemain West Ham di lini tengah. Mereka terus-menerus berhasil memblok, intercept, tackle para pemain West Ham yang mendekati kotak penalti ketika mereka coba untuk memberikan crossing atau ketika mereka coba untuk melakukan penetrasi dengan gerakan individual. Itu yang membuat saya menyimpulkan bahwa ini adalah easy win bagi Chelsea karena taktik Frank Lampard ini berhasil untuk menyulitkan pergerakan para pemain West Ham di tengah, kemudian untuk memblok setiap serangan yang coba dibangun oleh para pemain West Ham. Karena jika teman-teman perhatikan bahwa para pemain West Ham ketika bermain dari salah satu sektor sayap akan memberikan crossing-crossing. Dan banyak crossing yang bisa diblok oleh Azpilicueta dan juga oleh Emerson yang masuk menggantikan Chilwell. Walaupun terus terang Azpilicueta dalam urusan menyerang ya tidak sebegitu baik seperti James. Sama juga dengan Emerson, tapi paling tidak secara defensif ya mereka bermain bagus, disiplin, dan Azpilicueta menjadi kapten tim di game ini bukan Thiago Silva. Bagi West Ham itu yang saya melihat bahwa Bowen, Noble, ya, dan juga Fornals ini terus mencoba untuk mengancam pertahanan dari Chelsea. Kesulitan Chelsea di game sebelumnya lawan Everton dan juga lawan Wolves ketika memang para pemain dari tim lawan bisa bypass lini tengah. Sepertinya tidak ada pemain yang menjadi pelapis untuk defense, karena baik Zouma ataupun Silva akan kesulitan ketika menghadapi one-on-one situation dengan pemain dari tim lawan, apakah itu dari lini tengah atau juga dari strikernya. Tapi di game ini terlihat gerakan para pemain West Ham ini dibatasi di lini tengah. Dan Kante bersama juga dengan Jorginho bermain tenang. Mason Mount fully focus on attack. Nah ini bagus. Ya, Kante hanya maju kan kita lihat menjelang pertandingan berakhir tuh.
Ya, jadi artinya Mason Mount memegang peranan sebagai perancang serangan bagi Chelsea. Buktinya ia paling banyak melepaskan passing-passing yang berbahaya. Ia memberikan assist dan ia sebetulnya terlibat dalam 3 gol yang dihasilkan oleh Chelsea. Saya akan jelaskan sebentar lagi. Tapi penting pertama kita memahami bagaimana taktik dari Frank Lampard, selain juga membatasi pergerakan para pemain West Ham, kita lihat bahwa Chelsea tidak lagi selalu mengandalkan crossing dari sektor sayap. Teman-teman perhatikan bahwa mereka mencoba, ya para pemain Chelsea mencoba untuk create chances dari lini tengah. Apakah itu dari Pulisic atau juga dari Mason Mount. Nah, ini yang membuat perbedaan dalam permainan Chelsea dalam urusan menyerang di game ini. Karena di 2 game sebelumnya kan teman-teman perhatikan crossing-crossing yang mereka berikan juga tidak bisa selalu diterima oleh Giroud atau juga Tammy Abraham yang sempat bermain sebagai pemain pengganti lawan Wolves kan. Dan saya justru melihat bahwa Tammy Abraham yang diberikan kesempatan bermain dari awal, inilah pilihan yang bijak dari Frank Lampard. Karena sebetulnya sebelum game ini Tammy itu cukup banyak loh mencetak gol, walaupun frekuensinya tidak sering. Ia sudah mencetak 3 gol sebelum game lawan West Ham ini. Selain itu kan Zuma dan juga Werner yang bisa mencetak 4 gol ya sejauh ini bagi Chelsea. Tapi Tammy ini perlu juga diberikan kesempatan bermain lebih banyak lagi. Dan seperti yang saya selalu tegaskan, saya suka nih cara permainan Tammy. Karena ia pintar membaca situasi serangan dari timnya dan ia pintar mencari ruang bebas. Dan terbukti di game ini juga seperti itu. Ya kalau first goal teman-teman sudah tahu lah dari set piece, dari Mason Mount. Silva bagus lah bisa melakukan heading yang sempurna. Dan ini juga memberikan kepercayaan diri bagi Silva yang sebetulnya juga saya kira belum konsisten lah dalam urusan untuk mempertahankan defense dari Chelsea. Apalagi dalam one-on-one kan. Seperti yang dia hadapin dengan Dominic Calvert-Lewin tuh yang waktu lawan Everton kan sulit dia untuk menjaga gerakan dari Dominic Calvert-Lewin sehingga Mendy melanggar Dominic Calvert-Lewin kan. Dan Mendy sama sekali tidak melakukan save saya lihat di game ini. Oh yes, Declan Rice jelas offside jadi tidak perlu kita perdebatkan di video ini atau juga di sosial media dan juga media lainnya itu jelas offside ya. Jadi tidak ada kontroversi dari VAR. And then ini dia 2 gol dari Chelsea ini teman-teman perhatikan bagaimana mereka build up attack. Tammy Abraham menahan bola pertama dari Mendy. Lihat gerakan dari Mount, dari Werner, dari Pulisic. Ya mereka bergerak mencari ruang bebas. Dan ini bagus karena Azpilicueta dan juga Emerson kan tidak membantu nih serangan. Jadi memang Mount memberikannya siapa terdekat yaitu kepada Werner. Dan Werner memang nih mungkin teman-teman mengira bahwa nih tendangan yang asal atau tidak disengaja kemudian bisa diterima oleh Tammy dan Tammy bisa mencetak gol. Tapi teman-teman perhatikan ketika Werner menguasai bola itu Tammy itu sebetulnya sudah meminta loh umpan dari Werner. Dan ada Pulisic juga kan di tiang jauh. Tapi Tammy sepertinya membaca itu. Ya, membaca, punya feeling, punya insting yang bagus dia. Dan betul, ternyata bola itu pada saat Werner sepertinya menendang atau juga crossing, kita juga belum tahu kan apa sebetulnya maksud dari Werner. Tapi bisa saja itu adalah shooting. Tapi akhirnya diterima oleh Tammy dan ia bisa melakukan touch ya, menyentuh bola tersebut dan berhasil mencetak gol kedua bagi Chelsea. Setelah itu Chelsea berkali-kali menyerang. Kan kita lihat sebelumnya di babak pertama juga Werner tuh seharusnya sudah mencetak gol ketika Pulisic memberikan umpan. Nah ini yang menjadi persoalan nih bagi Werner. Ia banyak gagal peluang. Jika di game-game lainnya ketika ia gagal peluang, terlihat bagaimana tim lawan ini ya bisa mendapatkan sedikit kepercayaan diri lah ketika para striker dari Chelsea ini miss chances. Jadi ini perlu juga dibenahi secepat mungkin nih. Saya tidak yakin bahwa karena Werner ini bermain di posisi sayap, kemudian ia miss chances terus. Enggak, karena chance-nya ini bagus. Ia sudah one-on-one sebetulnya dengan penjaga gawang Fabianski kan. Tapi bisa di save oleh Fabianski. Saya berbicara soal babak pertama. And then babak kedua kita lihat ya, menjelang pertandingan berakhir atau hanya selang beberapa menit, lagi gol dari Tammy Abraham dan juga kita lihat bagaimana proses serangannya juga bagus. Pulisic build up serangan, Pulisic memberikannya kepada Mount, Mount kembali kepada Pulisic heading. Sayang bisa di-save oleh Fabianski, tapi lihat lagi Tammy Abraham. Pintar ia mencari ruang bebas, juga feelingnya luar biasa. Akhirnya ia bisa mencetak gol keduanya di game ini dan gol ketiga bagi Chelsea. Sebetulnya Chelsea bisa saja menang dengan skor lebih besar lagi. Werner miss chance yang tadi saya jelaskan di babak pertama. Di babak kedua sebelum pertandingan berakhir, juga ia mendapatkan peluang mencetak gol umpan yang begitu akurat dari Kante. Sayang tendangannya terkena tiang. Dan saya kira kesulitan Werner untuk mencetak gol tidak bisa kita kaitkan dengan adaptasi atau penyesuaian diri dari Werner di Chelsea.
atau juga menghadapi persaingan di Liga Inggris. Karena secara permainan Werner ini terlibat aktif, ia bisa mendapatkan ruang yang bebas, ia bisa mendapatkan peluang-peluang emas, ia juga sebelumnya bisa mencetak gol, ia juga bisa memberikan assist. Artinya ia terlibat aktif dalam permainan Chelsea. Beda dengan Havertz. Nah, Havertz jelas belum berkembang sesuai ekspektasi di Chelsea. Tapi saya melihat ini dari segi ketenangan. Nah, jika saja Werner lebih tenang lagi, saya kira ia bisa menjadi top scorer bagi Chelsea di musim ini. Nah, Abraham ini kan yang lebih tenang nih kalau kita lihat di depan gawang. Ya, ia jarang mendapatkan peluang sebetulnya nih Abraham. Tapi saat ia mendapatkan peluang, conversion rate-nya lebih bagus. Maka itu saya beberapa kali juga pernah menjelaskan bahwa Abraham ini adalah pemain yang bermanfaat bagi Chelsea. Dan pada saat Chelsea bertahan juga ia sering terlibat dalam urusan bertahan dari set piece. Jadi ia juga rajin untuk turun ke belakang. Ia juga rajin menjemput bola. Ya, kita lihat sekarang seperti apa nanti perkembangan Chelsea ke depannya, karena Lampard paling tidak di game ini sudah berhasil secara taktik membatasi pergerakan para pemain West Ham. Apalagi para pemain West Ham di tengah ini bagus-bagus. Bowen, Fornals, Noble. Bowen dan Fornals ini kan bisa mencetak gol, bisa juga memberikan assist. Tapi mereka dibatasin gerakannya sehingga assist-assist atau kipas tidak bisa mereka berikan ke Haller. Padahal Haller adalah target man yang cukup tinggi postur tubuhnya. Bisa saja jika crossingnya ini mantap, ia bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Cresswell berkali-kali melakukan gerakan yang eksplosif, tapi tetap saja bisa diblok, tetap saja bisa diintercept crossingnya. So bagi saya ini adalah easy win bagi Chelsea, karena secara taktik mereka berhasil. Jadi kredit tentunya kepada Frank Lampard yang melihat kesulitan Chelsea di 2 game sebelumnya dan melakukan pembenahan di game ini. Ya, sejauh ini juga saya kira tidak masalah lah bagi Frank Lampard kan. Buktinya ia bisa mengorbitkan juga pemain-pemain muda. Padahal jika kita lihat secara kualitas pemain-pemain mudanya kan juga belum matang 100%. Tentu potensinya masih besar. Tapi paling tidak mereka sudah bisa berkontribusi bagi Chelsea. Nah, masalah Chelsea ini ke depannya dari 2 fullback nih bisa main atau tidak nih. Nanti James dan Chilwell, saya juga belum mengikuti sih perkembangannya di media. Nah, silakan teman-teman jika punya beritanya bisa kasih info ke saya di kolom komentar. Ya, dan silakan juga memberikan counter analisa saya. Tapi lagi-lagi saya tegaskan bahwa this is easy win for Chelsea because they play the right way. Ya, ini the right way for Chelsea dan selalu saya akan konsisten bahwa tim harus bisa bertahan secara benar dan baik. Di game ini Chelsea bertahan secara benar dan baik karena dari tengah sudah mereka batasin pergerakan para pemain West Ham. Di belakang juga mereka bermain rapat. Tidak bisa ada crossing yang sempurna dilepaskan oleh para pemain West Ham. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di video ini. No hate, only football. Salam sepak bola.